Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan narasumber kita pada pengajian kali ini, Ayahanda Profesor Dr. Haidar Nasir, yang di tengah kesibukan beliau dan di tengah kepadatan agenda beliau masih dapat meluangkan waktu untuk memberikan tausiah, berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita, khususnya yang ada di forum ini. Para tamu-tamu spesial kita yang hadir, serta seluruh audien yang hadir dalam pengajian sore ini. Kami menghaturkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semuanya untuk bergabung dalam pengajian hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu semua sejatinya merupakan suatu kehormatan dan juga motivasi bagi kita semua untuk terus mengimarahkan pengajian dan tausiah dalam grup yang sangat dinamis ini. Hadirin rahimakumullah, sembari mengharap ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali pengajian kita pada sore hari ini dengan pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Teddy Lahati SHI MH. Kepada saudara kita Bapak Teddy kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yushri nafsahu ibtigha'a mardatillah
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Teddy. Mengawali pengajian ini, izinkan kami mewakili seluruh anggota grup mengucapkan, mumpung masih berada di dalam bulan Syawal, izinkan kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu minal aidina wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, pengajian kita kali ini adalah pengajian yang ke-9 yang diadakan oleh grup Hakim Bersinar. Pengajian ini merupakan salah satu program atau kegiatan Hakim Bersinar dalam upaya untuk terus menerangi diri, keluarga, dan lingkungan kerja dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Maka kali ini kita mengangkat suatu tema yang sungguh tidak asing bagi kita, yaitu Islam Berkemajuan Muhammadiyah dan aplikasi nilai-nilainya dalam pelaksanaan tugas dan profesi hakim. Narasumber kita kali ini adalah tokoh utama yang sangat kapabel dan concern dengan tema yang kita angkat. Beliau adalah orang tua kita, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ayahanda Profesor Dr. Haidar Nasir. Hadirin yang berbahagia, term Islam Berkemajuan bagi kalangan persyarikatan sesungguhnya bukan istilah baru, karena konsep Islam Berkemajuan ini telah ada sejak awal berdirinya Muhammadiyah, sehingga akar historis dari Islam Berkemajuan ini sesungguhnya dapat dilacak dengan memahami awal lahirnya Muhammadiyah yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau membawa perubahan bagi umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, dari waktu ke waktu, sehingga setiap waktu selalu muncul pembaharu dari spirit-spirit yang beliau hantarkan. Nah, Profesor Haidar Nasir dalam Tanwir Aisyah tahun 2012 yang sempat kami kutip pernah menyampaikan begini, bahwa pandangan Muhammadiyah dengan pandangan Islam yang berkemajuan tidak akan pernah berhenti menyinari negeri dan semesta kehidupan. Kemajuan senantiasa menyertai dan menjadi nafas gerakan Muhammadiyah sepanjang perjalanan gerakannya. Dengan spirit dan pandangan Islam berkemajuan, Muhammadiyah mencerahkan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan
sebagai wujud dari ijtihad dakwah Islam sebagai dinul hadarah dan menyebarkan risalah rahmatan lil alamin untuk membangun peradaban yang utama di muka bumi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Profesor Haidar Nasir dan hadirin yang saya muliakan, izinkan sedikit kami menyampaikan hantaran bahwa audiens yang hadir dalam pengajian ini mayoritas adalah para hakim dan beberapa tamu istimewa kami yang konsen dengan tugas dan profesi hakim, serta persyarikatan tentunya. Hakim merupakan manifestasi atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Di profesi hakim adalah profesi yang mulia, disebut juga officium nobile. Bahkan ada yang menyebut hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta. Dari sini kita melihat bahwa konsep Islam berkemajuan yang diusung oleh Persyarikatan Muhammadiyah memiliki titik singgung yang sangat signifikan dan bahkan secara nilai sangat berkelindan dengan tugas dan profesi hakim dalam mewujudkan hukum dan keadilan itu. Maka dari itu, pada momen yang sangat istimewa ini, kami sangat berharap Ayahanda dapat memberikan pencerahan kepada kami bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan itu dalam pelaksanaan tugas dan profesi hakim yang dari waktu ke waktu tidak menjadi mudah, tapi justru semakin banyak tantangannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum menyimak tausiah dari Ayahanda, marilah kita simak profil beliau. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari tahun 1958. Pendidikan terakhir beliau adalah Sosiologi UGM yang ditamatkan pada tahun 2015, dan beliau juga telah mendapat pengangkatan sebagai guru besar atau bergelar profesor. Beliau telah menulis banyak sekali karya ilmiah, setidaknya ada 29 buku yang ada di kami, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Beliau juga berkiprah dalam dunia akademis, dan juga tentu saja sangat berkecimpung dengan dunia persyarikatan yang kemudian mengantarkan beliau menerima amanah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Bapak Ibu, Ayahanda yang saya muliakan, sebelum kita serahkan kepada Ayahanda untuk memberikan pencerahan, marilah kita mulai majelis atau tausiah kita sore hari ini dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan hadirin, harap Ayahanda dapat memberikan tausiah kepada kita sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami mohon kepada Ayahanda untuk diberikan waktu untuk tanya jawab kepada audien sekitar 30 menit sampai 17.30, sehingga pengajian ini bisa kita akhiri sebelum waktu maghrib di belahan barat Indonesia. Selanjutnya, forum dan waktu kami serahkan dengan hormat kepada Ayahanda Profesor Dr. Haidar Nasir. Kami persilahkan, Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para yang mulia, dan tentu saja moderator kita yang tampil begitu rapi pada sore hari ini dan gagah, Dr. Saiful SAG, serta hadirin seluruh keluarga besar Hakim Bersinar yang saya banggakan dan saya muliakan. Pada sore hari ini juga saya selaku pribadi maupun anggota PP Muhammadiyah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dalam relasi hablum minanas kita. Baik, Dr. Saiful bersama Bapak Ibu yang kami hormati, agar cukup ringkas dalam tempo setengah jam, saya ingin menyampaikan
kajian atau bahan kajian yang cukup penting dalam kajian yang ke-9 ya, Keluarga Besar Hakim Bersinar, tentang Islam berkemajuan, yang tentu highlight saja karena kita tidak bisa berbicara dengan detail, tetapi saya percaya karena Keluarga Hakim Bersinar juga menjadi bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, tentu sudah mempelajarinya secara seksama, tapi agar kita refresh dan bagaimana kontekstualisasi dari Islam berkemajuan ini dalam konteks keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universalnya. Yang pertama, secara konsep Islam berkemajuan itu formalnya gitu ya, formalnya sebagai sebuah perspektif atau pandangan lahir pada Muktamar tahun 2010 di Yogyakarta dalam satu bagian utuh pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, yang di dalamnya selain ada pandangan Islam berkemajuan, juga ada tentang gerakan pencerahan di mana Muhammadiyah menegaskan tentang paham kebangsaan, lalu paham kemanusiaan universal, gitu ya, dan agenda gerakan pencerahan dari bagian gerakan Muhammadiyah abad kedua. Itu resmi secara konseptual. Dan konsep ini bahkan akan lebih elaborasi lagi pada muktamar yang akan datang pada 18 sampai 22 November 2022 di Surakarta dalam dokumen resmi Risalah Islam Berkemajuan, sebagai sebuah deklarasi yang terkait dengan pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, tetapi menjadi sebuah dokumen terpisah dalam arti khusus dari Islam berkemajuan. Konsep dasar Islam berkemajuan pertama secara teologis tentu saja lahir dari Islam itu sendiri. Jika kita rujuk pada Al-Quran maupun hadis Nabi yang makbulah, gitu ya, kita bisa merujuk banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang kemajuan. Wahyu pertama tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 5 ayat ini sangat mendalam, di mana perintah tentang Iqra ya. Di situ kan fi'il amr ya, fi'il amr tanpa ada maf'ul bih itu biasanya pengertiannya bukan hanya membaca secara khusus yakni teks ya, tetapi mengkaji, mempelajari dan seterusnya, yang dalam bahasa Al-Qur'an ada ta'aqqud, tafakkur ya, tafahum, kemudian tadabbur, tanadzar dan seterusnya. Seluruh kegiatan berpikir dan mengkaji, bahkan mengkaji ayat-ayat semesta, apalah yanduruna ila ibili kaifa khuliqat dan seterusnya, itu merupakan perintah tentang berpikir yang maju. Karena di situ kita diwajibkan untuk iqra ya. Sehingga sesuatu yang luar biasa spektakuler dari risalah Islam kita adalah bahwa perintah pertama bukan tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tetapi justru tentang iqra. Tapi iqra bukan sembarang iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi iqra yang bersifat transendensi ya, bersifat ada nilai ketuhanan atau lahir dari perintah langit untuk menyinari bumi seperti dikutip oleh Pak Saiful tadi. Nah, kemudian ayat-ayat lain, ayat yang berkaitan dengan taghayyar, memerintahkan untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat yang sangat populer dan sempat dibacakan Soekarno di sidang PBB.
Mungkin tidak ada agama yang begitu rupa ya secara detail memerintahkan umatnya untuk perubahan, mengubah nasib. Kemudian ayat tentang tadi palayan durunya itu ayat tentang nalar kan, supaya kita bernalar tentang berbagai penciptaan langit, bumi dan lain sebagainya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail ya dan seterusnya itu ya. Banyak sekali ayat-ayat yang meniscayakan kita mengkaji ya. Di surat Al-Hasr yang sering dibaca gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Di sini tanadzur, undur gitu ya. Itu kaitannya bukan hanya tentang akhirat, sebenarnya juga tentang dunia menuju akhirat. Kalau kita baca dalam sabab nuzulnya ayat ini, ada sekelompok kaum Mudhar yang dari sangat tertinggal datang ke Madinah, lalu dalam keadaan yang tercompang-camping gitu, diminta oleh Nabi untuk diurus. Nah, lalu turun ayat ini. Jadi kesimpulannya bahwa begitu bertebaran ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kemajuan ya, di mana manusia itu harus maju. Bahkan Islam agama yang menyeimbangkan antara pandangan dunia dan akhirat ya. Wabtaghi bima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu 'alaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin ya. Ayat ini kan tentang keseimbangan, membangun dunia dan akhirat. Sehingga kita sering menyebut bahwa dunia itu mazra'atul akhirah. Maka biarpun ada ayat tentang dunia sebagai mata'ul gurur ya. Lahwa walaib itu sebagai sebuah warning tentang tandir, peringatan agar kita tidak larut dalam dunia dan menjadi budak dunia. Tapi juga kita dilarang untuk menjauhi dunia dan anti dunia. Maka jawabannya adalah tengahan. Kemudian juga Al-Quran secara definitif sebenarnya juga meletakkan cita-cita manusia untuk membentuk umat atau bangsa yang khairah ummah. Ini yang sering disebut sebagai ayat Muhammadiyah. Kuntum khairah ummah. Ya, kuntum khairah ummah itu ya perintah secara definitif sebenarnya tentang membentuk sebuah umat bangsa yang unggul, yang terbaik. Khairah ummah itu ummah yang terbaik. Dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan disebut yakhbaru ta'ala an hadhihi ayatul Muhammadiyah bi annahu khairu ummam. Bahwa ayat ini berbicara tentang umat Nabi Muhammad. Jadi Ibnu Katsir kayaknya sudah menerawang suatu saat akan lahir Muhammadiyah, sehingga disebut Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Siapa pengikut Nabi Muhammad itu? Kata Ibnu Katsir mengutip hadis dari Ibnu Abbas, huwa khairu ummam, umat yang terbaik. Lalu hadis khairun nas anfa'uhum linnas ya. Bahkan Ibnu Katsir mengaitkan bahwa ayat ini terkorelasi dengan ciri wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat tengahan, tapi umat tengahan tidak sekedar umat yang damai, umat yang baik, umat yang adil, umat yang memiliki segala nilai keutamaan, tapi juga berperan litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, supaya menjadi syahid, saksi atas sejarah kehidupan, menjadi saksi untuk mengubah kehidupan, menjadi saksi untuk mencerahkan kehidupan. Nah itu ayat hadis-hadis Nabi lebih banyak lagi. Kesimpulannya apa? Secara teologis Islam sebagai agama yang berkemajuan itu begitu memiliki fondasi yang kuat. Nah, monggo nanti teman-teman bisa mengkaji bagaimana konsep Islam berkemajuan dari aspek arruju ilal Quran was sunnah, nanti ditambah wal ijtihad, alat memahaminya. Nah, kemudian yang kedua, secara historis Islam berkemajuan, Islam sebagai dinul hadarah, agama yang membangun peradaban.
Hadharah itu kan peradaban maju. Nah, contoh yang paling nyata atau sebuah eksemplar gitu ya dalam sejarah, yakni sejarah Nabi itu sendiri. 23 tahun Nabi di Mekah dan di Madinah, kalau kita simpulkan adalah tahrij minad dhulumati ilan nur ya. Ayat tentang tanwir ya. Jadi di surat Ibrahim ayat 1, di surat An-Nur, di surat Al-Baqarah ayat 257 apa 157 dan sebagainya ya. Di mana Nabi mengeluarkan bangsa Arab yang semula jahiliyah menjadi bangsa yang berkeadaban maju. Apa sih ciri dari bangsa jahiliyah? Kalau secara ekonomi bangsa Arab saat itu bangsa yang paling maju, dan Mekah itu menjadi Ummul Qura, menjadi tempat lalu lintas perdagangan yang luar biasa. Nabi bahkan sejak kecil sudah berlatih berdagang, dan disitulah beliau ketemu dengan Ummul Mukminin ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, tetapi bangsa Arab itu disebut jahiliyah pertama karena dia merendahkan kaum perempuan. Jadi sampai dikisahkan kalau ada anak perempuan lahir itu dianggap hina dan dibunuh gitu ya, bayinya dibunuh. Ini contoh tidak ada manusia paling hina karena menempatkan perempuan dalam posisi hina. Lalu Islam hadir untuk memuliakan perempuan sebagaimana mulianya laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama mulianya itu di hadapan Allah setelah Islam lahir. Jadi man amila sholih min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahum hayatan thayyibah ila akhir di An-Nahl ayat 97. Ayat ini turun ketika Nabi berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu, lalu ditanya oleh istrinya, kenapa yang selalu disebut itu orang beriman laki-laki, padahal itu memang umum sebenarnya. Kalau amanu itu berarti untuk keseluruhan laki-laki maupun perempuan. Maka turunlah ayat ini bahwa perempuan dan laki-laki sama mulianya, gitu ya. Jadi kemudian mereka bangsa Arab itu juga menyelesaikan masalah dengan konflik, dengan kekerasan, bahkan nyaris waktu naikkan Hajar Aswad dan mereka bertengkar dan Nabi datang gitu ya. Lalu juga mereka berniaga itu tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Lalu lahirlah Islam untuk halalan thayyibah kan gitu, tanpa riba dan lain sebagainya. Juga mereka menyembah barang yang dia ciptakan sendiri. Kan tidak ada Mas Saiful manusia yang bahlul di muka bumi, dia bikin barang itu lalu barang itu dia sembah itu kan. Itu ya bahlul murakkab gitu ya. Jadi nah, kemudian pendek kata lalu diubah oleh Nabi, lalu lahirlah peradaban baru Al-Madinah Al-Munawwarah gitu kan. Maka tamadun Al-Madinah itu kota peradaban yang cerah mencerahkan semesta gitu ya. Dan peradabannya lahir dari tamadunnya lahir dari ad-din, dari agama, bukan pencerahan semata-mata. Nah, ringkas kata setelah era Nabi, era Khulafaur Rasyidin sampai 6 abad kemudian Islam menyinari dunia itu sungguh nyata. Di era keemasan Islam, era kejayaan Islam, Islam menjadi agama yang paling kosmopolitan, menyebar ke seluruh dunia, dan disitulah lahir para ilmuwan Muslim yang kita sebut dari A sampai Z, yang kemudian mengilhami peradaban Barat sebenarnya. Cuman Barat tidak terus terang ya, ketika Ibnu Sina lalu secara samar disebut Avicenna misalkan dan seterusnya ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya luar biasa dari peradaban Islam itu kemudian Islam jaya di seluruh muka bumi, bahkan menyebar ke seantero dunia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa tidak ada agama yang begitu kosmopolit, agama yang begitu modern, agama yang begitu rupa sehingga seluruh pengkaji Islam, kenapa bangsa Arab menolak Islam? Satu diantaranya katanya karena Islam datang terlalu dini sebagai sebuah agama yang al-syariah, yang modernity, yang modern. Jadi wal asr itu ayat tentang al-syariah, ayat modernity.
ayat kemodernan. Nah, kesimpulannya bahwa secara teologis kuat, secara historis juga ada role modelnya begitu. Bahkan tokoh utamanya itu bukan hanya sebagai tokoh sejarah dan nabi, tapi juga menjadi uswah hasanah. Nah, sehingga peradaban itu bukan hanya di atas kertas, beliau sendiri menjadi aktor peradaban itu dan menyatu dengan peradaban sampai dideklarasikan oleh Tuhan, ya, oleh Allah kita itu sebagai laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah dan seterusnya. Ya. Nah, bagi Muhammadiyah, bagi Muhammadiyah Islam menjadi agama berkemajuan itu oleh Kiai Dahlan direproduksi ulang lah gitu kan, direproduksi ulang. Kenapa? Saat itu umat Islam terjajah, umat Islam bodoh, umat Islam tertinggal, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah aja kan dianggap tidak boleh saat itu. Perempuan tidak boleh sekolah, lahirlah Aisyah, dan ini ada hakim-hakim bersinar dari Aisyah, dari Muhammadiyah perempuan, ya, dan seterusnya. Jadi lahirnya Aisyah itu juga merupakan fenomena yang sangat modern saat itu. Kalau kita baca dari apa yang terjadi dari sejarah Muhammadiyah itu adalah kenapa Kiai Dahlan disebut sebagai pembaharu, karena mereproduksi ulang sejarah Islam yang Al-Madinah, Al-Munawwarah, sehingga semua nyaris dihabiskan oleh Kiai Dahlan untuk pembaruan. Bagaimana mungkin 7 ayat dari surat Al-Ma'un yang semula hanya dibaca dihafal itu, kemudian di tangan seorang Dahlan menjadi sebuah gerakan emansipatoris, gerakan pembebasan dari kaum miskin, anak yatim menjadi mereka yang merdeka lah, mereka yang berdaya. Lahirlah rumah sakit, lahirlah lembaga-lembaga West House, rumah miskin, dan Armen House, ya, rumah-rumah yatim, rumah miskin dan rumah yatim. Kemudian dari situlah kemudian rumah sakit lahir. Kemudian lahir lembaga pendidikan Islam modern yang menyatukan agama dan ilmu pengetahuan umum. Sekolah-sekolah modern itu kan dirintis oleh Kiai Dahlan. Ya, memang sayang Kiai Dahlan kan tidak dipandang sebagai tokoh pendidikan, ya. Padahal pembaharuannya luar biasa dan mengubah state of mind masyarakat dari ya tertinggal menjadi maju. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian nanti baca kenapa Kiai Dahlan diangkat sebagai pahlawan. Dan setelah itu ada 22 pahlawan dari Muhammadiyah. Itu karena ya Muhammadiyah itu gerakan Islam yang membaharu. Kemudian Nyai Dahlan yang perempuan itu juga menjadi penggerak dan kemudian jadi pahlawan nasional. Soekarno, gitu ya. Soekarno itu kan juga anggota Muhammadiyah resmi, bahkan punya nomor anggota waktu itu. Tahun 38 dia di Bengkulu sudah jadi pimpinan Muhammadiyah. Kemudian Ibu Fatmawati, jelas Aisyah, kemudian menjadi pahlawan nasional, ibu negara, dan seterusnya. Jenderal Sudirman juga seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa Muhammadiyah itu juga mereplikasi gitu ya peradaban Madinah Munawwarah itu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ala kulli hal, cerita bisa panjang sampai 109 abad gitu, 109 tahun, 1 abad lebih. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah saat ini itu sebenarnya pantulan dari Islam berkemajuan. Sehingga kesimpulannya Muhammadiyah punya sekolah, sekarang punya 172 perguruan tinggi, bahkan kita sekarang sudah punya University Muhammadiyah Malaysia, punya Muhammadiyah Australian College di Melbourne, kemudian punya TK Aba di Kairo, punya markas dakwah di Kairo, itu milik Muhammadiyah sendiri, termasuk aset-asetnya semuanya, itu lahir dari Islam yang maju. Nah, terakhir ini bagaimana sih kita mengaplikasikan kemajuan dalam kehidupan kebangsaan itu? Pertama, dalam pribadi kan harus ada internalisasi nilai Islam berkemajuan itu. Maka
orang Muhammadiyah dimanapun berada itu alam pikirannya mesti majulah gitu ya. Dibolak-balik apakah dia paham Islam secara detail atau tidak, berlatar belakang pengetahuannya umum atau agama, semuanya cirinya berpikiran maju ya. Kecuali yang tidak itu ya. Nah, kalau yang tidak itu berarti perlu belajar lagi tentang Muhammadiyah. Kemudian kita lihat juga orang Muhammadiyah ini selalu ingin beramal luar biasa, beramal soleh. Kata Prof Komarudin Hidayat itu, kalau ada 7 orang Muhammadiyah gitu, Pak Saiful dan kawan-kawan, ada Abu di situ gitu, itu mesti lahir sekolah gitu, lahir klinik gitu. Sehingga orang Muhammadiyah tuh kumpulnya itu melahirkan sesuatu gitu ya. Jadi tidak asal kumpul gitu ya. Itu orang Muhammadiyah. Kemudian orang Muhammadiyah itu juga selalu tampil memahami Islam itu tidak satu aspek. Jadi dengan pendekatan bayani, pendekatan tekstual yang lengkap, dengan ruhani pendekatan ilmu kontekstual, tapi juga pendekatan irfani, pendekatan rasa. Pada umumnya orang-orang Muhammadiyah itu hidup rasanya, batinnya itu hidup. Maka ketika kita pandemi misalkan, Muhammadiyah pelopor gerakan lewat MCCC dan Aisyah yang betul-betul mengikuti protokol kesehatan, tapi sekaligus juga menjelaskan fenomena musibah besar ini dengan pendekatan rasional ilmiah dan pendekatan spiritual ruhaniyah. Nah, itulah Muhammadiyah. Jadi, maka kesimpulannya bahwa Muhammadiyah saat ini pun punya cita-cita besar ingin menghadirkan kembali Islam sebagai dinul hadharah dalam bentuk berbagai elemen kemajuan yang membangun peradaban. Kehidupan keluarga ada konsep keluarga sakinah. Itu di situ lahir literasi membaca, literasi juga relasi sosial yang setara antara laki-laki dan perempuan, tetapi biarpun di keluarga ada imam, laki-laki sebagai imam, tapi imam yang demokratis, imam yang bertanggung jawab, dan seterusnya imam yang mencerahkan, memajukan. Sehingga bukan imam yang otoriter, hanya memiliki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tanpa al-mas'uliyah, tanpa pertanggungjawaban. Nah, kemudian dalam masyarakat juga ingin khairul ummah itu tercipta dalam kehidupan masyarakat. Di mana-mana orang Muhammadiyah itu tergerak bangun masjid dan lain sebagainya, itu sebagai panggilan kan. Kemudian bikin TK tadi dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan kebangsaan juga sama. Muhammadiyah terlibat aktif gitu ya. Sejarah lahirnya Pancasila lewat dicoretnya 7 kata, lalu yang tampil sebagai alternatif dari Ki Bagus adalah rumusan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama misalkan. Selalu ada opsi gitu ya dari kemelut ya. Tidak mandek demi Indonesia yang baru merdeka 1 hari. Sehingga Ki Bagus kemudian dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Sehingga ketika bicara istilah ketuhanan yang Maha Esa, di situ sumbangsih tokoh Muhammadiyah sangat besar sekali untuk bangsa dan negara. Lalu orang Muhammadiyah ini dalam konteks kebangsaan itu selalu objektif, profesional, adil. Objektif, profesional, adil, rasional gitu ya. Kenapa? Karena bawaannya ya sebagai ulul albab. Ingin bahwa negara ini tercipta sebagai good governance. Maka kita amar ma'ruf nahi mungkar itu seimbang. Mana yang amar ma'ruf, mana yang nahi mungkar. Tetapi baik amar ma'ruf maupun nahi mungkar itu pendekatannya dakwah. Pendekatannya dakwah, bukan pendekatan oposisional ala politik gitu ya. Jadi pendekatannya dakwah. Karena dakwah itu dibolak-balik baik al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, disitulah dalam kehidupan negara juga seperti itu. Maka lahir banyak tokoh di eksekutif, legislatif, yudikatif, itu tokoh-tokoh Muhammadiyah karena bawaan yang inklusif, tetapi membangun nilai-nilai kebenaran, tidak mengorbankan kebenaran. Tapi kebenaran yang kemudian selalu didialogkan
Bahkan dalam Islam itu kan menegakkan keadilan tadi itu dasarnya apa? Wabil haqqi ta'dilun. Engkau bisa menegakkan keadilan jika engkau punya pandangan tentang al-haq. Nah, maka kenapa keadilan gampang dijual belikan gitu kan? Hukum dijual belikan karena nilai al-haqnya tidak dipegang. Tapi al-haq itu begitu luas. Yang mutlak al-haqqu mir rabbika, tetapi dimensi al-haq itu kemudian bisa dikaji dari berbagai hal secara dialogis. Nah, maka ya hakim bersinar juga harus menjadi pelopor dari menegakkan hukum yang adil, hukum yang ini bakal menjadi bahan pidatonya Prof. Mufti Fajar, hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan ya. Nah, hukum yang juga membangun peradaban yang rahmatan lil alamin. Nah, dalam nilai-nilai inilah sebenarnya Islam berkemajuan, itu harus kita tegakkan. Apalagi ada satu perspektif baru setelah amandemen UUD 45 kan, bahwa Indonesia itu bukan hanya negara yang menyangkut kedaulatan politik, tetapi negara hukum, gitu kan. Maka hukum itulah tempat kita berada. Sebenarnya bagi Muhammadiyah, itu ya, jika hukum itu objektif, hukum itu menciptakan good governance, hukum itu bersifat menegakkan keadilan, dan hukum itu juga didasarkan pada kebenaran, maka negara ini sebenarnya akan kokoh. Negara ini akan kokoh. Yang memimpin negara itu bisa datang dan pergi, tapi negara sebagai sebuah bangunan yang impersonal, dia akan tangguh, kokoh, dan makin kuat. Karena apa? Karena dia berdiri di atas pilar-pilar yang objektif, yang tidak tergantung orang, gitu ya. Nah, gitu. Sehingga semua berdiri tegak di atas sistem. Nah, kalau berdiri tegak di atas sistem itu maka tidak akan lagi ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Karena apa? Karena semuanya sama di mata sistem, di mata hukum. Nah, tentu untuk sampai ke sana berproses, tidak sekali jadi. Ya. Jadi untuk memberantas korupsi, untuk memberantas mafia hukum, untuk memberantas politik transaksional, untuk menghilangkan oligarki politik, kesenjangan sosial, semuanya berproses. Maka tugas dan kewajiban kita adalah bagaimana pandangan Islam yang berkemajuan itu terus kita institusionalisasikan. Kalau tadi kan diinternalisasi dalam pribadi-pribadi, kemudian kurang diinstitusionalisasi dalam institusi-institusi. Ya tentu dimulai dari institusi Islam itu sendiri. Nah, kemudian lebih jauh lagi itu baik pribadi maupun sistem itu ada fungsionalisasi dari Islam berkemajuan, itu pancaran dari Islam berkemajuan. Jadi kenapa Muhammadiyah membangun ini, membangun itu, bahkan di saat negara tidak hadir di satu tempat, misalkan saya sama Bu Nurjana pernah ke Pulau Arar, pulau kecil di Papua Barat. Itu di sana pulau yang masih genuine di situ, belum ada lengkap sekolah negeri kecuali SD Impres, warisan Orde Baru. Maka di situ Aisyah mendirikan TK Aba. Lalu Muhammadiyah membuat SMP Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Sehingga teman-teman di Pulau Arar, baik yang Muslim maupun non-Muslim, belajar dan memperoleh pendidikan dari Muhammadiyah. Sehingga mereka tidak perlu naik perahu jauh ke Pulau Sorong. Gitu ya. Jadi ini satu contoh dari kehadiran Muhammadiyah itu mencerahkan negeri. Nah, dalam konteks dunia tentu ingin menghadirkan Islam sebagai dinul hadharah yang menerjemahkan Al-Hujurat 13 lita'arafu ya. Jadi maka kita bangun University Muhammadiyah Malaysia di Perlis, itu sudah keluar izinnya, dan ini sedang juga kita dapat wakaf bangunan, lalu kita renovasi besar-besaran di sana. Insya Allah kampusnya bagus. Yang di Melbourne kita sudah punya lahan di Narre-Warren 10 hektar lebih, dan itu milik Muhammadiyah, sudah resmi kita beli. Lalu di
tempat baru juga di Milton kita beli 1 hektar lebih dan sudah ada bangunannya. Dan Muhammadiyah Australia College tahun kemarin di akhir 2021 sudah memperoleh izin resmi dan sudah operasional sejak awal tahun ini. Jadi insya Allah menjadi sekolah pertama ya lembaga Indonesia di luar negeri. Ke depan tentu saja, nah tugas generasi baru termasuk dari keluarga Hakim Bersinar, kita bisa membangun pusat-pusat keunggulan di berbagai benua, di Eropa, kemudian di Amerika dan seterusnya. Semua hal itu akan terwujud ketika nilai Islam kita itu dinul hadoroh yang bersifat inklusif, melintasi dan rahmatan lil alamin. Sehingga konsep rahmatan lil alamin itu tidak sekedar menjadi isu, tetapi kita buktikan dengan berbagai karya Center of Excellence menjadi pusat-pusat keunggulan dunia. Nah, karena itu kami harapkan nanti generasi dari keluarga Hakim Bersinar, anak-anaknya melintas batas, tetapi ilmu agamanya kuat, tapi alam pikirannya berkemajuan. Mudah-mudahan butir-butir pemikiran ini bisa menggugah kita untuk terus kita optimis, kita gembira dalam beragama, tetapi kita melahirkan sesuatu yang rahmatan lil alamin dalam bentuk pusat-pusat kemajuan untuk membangun peradaban dunia. Begitu Mas Saiful, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.